Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Rela Tumbalkan Rumah Tangga Demi Uang Gaib, di mana cerita ini ditulis oleh Tina Astuti Alkafari. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Setelah sekian lama di perjalanan pulang, kini mereka sudah keluar dari perdesaan dan hampir memasuki waktu azan subuh. Mobil Mirna dan motor Imron memasuki pekarangan rumah. Pagi ini Mirna tidak membuka warungnya. Dia sudah menghubungi karyawannya untuk tidak usah datang. "Mirna, jangan pernah lagi kamu ke sana," pinta Imran. "Kamu jangan sedikit-sedikit kalau ada masalah lalu kamu pergi ke dukun itu," sambung Imron. "Mas itu sayang sama kamu. Mas takut kamu diapa-apain oleh dukun itu," ucap Imron terus-menerus. Namun Mirna hanya cuek saja, bahkan saat ini dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Imron. Malahan pikiran Mirna saat ini hanya kepada Wisnu seorang. "Sudah ya mas, aku sudah pulang dan baik-baik saja. Sebaiknya mending kita istirahat," jawab Mirna dengan santai. Mirna berpikir mungkin dia akan kembali datang lagi ke tempat Bawaro hanya untuk bertemu dengan Wisnu. Mirna akan mencuri-curi waktu kalau suaminya sedang berangkat bekerja. "Wisnu, aku kangen sama kamu," gumam Mirna saat sedang rebahan di samping Imron yang sudah tertidur. Pikirannya di saat ini hanya tentang permainan panasnya tadi malam saat bersama dengan Wisnu. Dia membayangkan kegagahan tubuh Wisnu yang sangat lihai itu. "Di mana kamu sekarang ini, Wis?" batin Mirna kala itu. Mirna beranjak dari tidurnya untuk bercermin sebentar. Dia memandangi bekas kemerahan yang tersisa di lehernya. Mirna tersenyum sambil memegangi lehernya. Dia sangat senang dengan terlenanya di kubangan dosa itu. "Mirna, ngapain kamu senyum-senyum di depan cermin?" tanya Imron tiba-tiba, lalu menghampiri Mirna yang berdiri. "Tunggu, ini merah bekas apa, Mir?" tanya Imran memperhatikan dan menatap Mirna dengan penuh tanda tanya. "Hanya digigit serangga, mas," jawab Mirna yang kemudian kembali ke tempat tidur. Imron mencegah Mirna. Dia terus memperhatikan leher istrinya tersebut. Leher jenjang dan putih, sangat tampak kelihatan bekas kemerahan di sana. Bukan hanya satu, tapi ada dua. "Apaan sih mas gitunya ngeliatin aku?" ucap Mirna yang ketakutan. Imron baru sadar dan baru saja dia melihat bekas kemerahan itu. Tadi malam dia tidak memperhatikan leher istrinya. Imron membuang jauh-jauh prasangka buruknya. Imron berpikir tidak mungkin Mirna melakukannya dengan orang lain, apalagi Mbak Waro yang sangat mengerikan itu. "Mirna, mas minta maaf terus marah-marah sama kamu," ucap Imron mencoba memperbaiki kesalahannya kemarin telah membentak Mirna dengan kasar. "Iya mas," jawab Mirna dengan singkat. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Mirna selalu kepikiran dengan Wisnu. Bahkan dia beberapa kali menolak keinginan Imron sebagai sepasang suami istri. Mirna merasa setelah mengenal Wisnu, dia merasa kembali bahagia. Bahagia yang dimana susah dia dapatkan dari suaminya. Mirna belum sempat untuk pergi ke rumah Bawaro lagi karena belum mendapatkan waktu yang tepat. Suaminya pun selalu pulang untuk makan siang dan cepat pulang kerja. Tidak ada celah baginya untuk pergi ke sana. Dari dalam lubuk hati Mirna, dia ingin sekali mengakhiri hidupnya dengan Imron yang baginya sudah sangat hambar sekali. Tapi saat Mirna mencoba menghindari Imron, Mirna merasa Imron terus-menerus memberinya perhatian berlebih yang hanya ditanggapinya dengan rasa tidak nyaman. Flashback beberapa saat yang lalu, yakni sesudah Imron dan Mirna pergi dari hadapan Bawaro malam itu. Tampak Bawaro biasa-biasa saja saat Imron marah-marah kepadanya, bahkan ketika membentak Bawaro karena telah menyembunyikan si Mirna. Saat mereka keduanya sudah jauh di jalan, Bawaro menutup pintu rumahnya lalu menatap kamar kecil tempat dua insan memadu kasih sambil menyunggingkan senyum di sudut bibir sembari berkata, "Nikmat sekali tubuhmu, Mirna." Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, "Di Mirna, kenapa warungnya kemarin tutup lagi?" tanya Iwan. "Lagi pengen istirahat aja, Wan," jawab Mirna. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Imron datang untuk makan siang. Walaupun jarak tempat kerja dan rumahnya lumayan jauh, tapi dia sempatkan untuk pulang sama seperti dahulu selalu dekat dengan Mirna. Imron pun merasa saat sekarang ini memang hubungannya dengan Mirna seperti ada jarak. "Mirna, mas pulang, kita makan siang bersama yuk," ajak Imron.
Aku sibuk mas, kalau mau makan sendiri aja dulu. Iwan yang masih makan sambil mendengarkan percakapan sepasang suami istri itu. Iwan hanya menertawakannya di dalam hati sambil bergumam. Ayolah kalian bertengkar terus. Imron menenangkan hatinya. Dia bersabar agar tidak marah karena Mirna menolak ajakan untuk makan bersama. Dia pun mencoba memahami keadaan saat ini karena ada banyak pengunjung yang datang untuk makan di warung. Dan terlihat suasana sangat ramai ketika saat itu jam makan istirahat. Imron sengaja duduk di samping Iwan agar Iwan tidak berani terang-terangan menggoda istrinya. Wan, masih lama gak pembangunan proyeknya? Tanya Imron. Iya bang, masih lama, jawab Iwan merasa gugup. Wan, aku perhatikan, kamu sering sekali menggoda istri saya. Saya harap jangan begitu lagi ya, tegur si Imron. Iwan hanya diam dan merasa tidak enak hati karena mendapatkan teguran dari suami si Mirna secara langsung. Dan memang kenyataannya begitu. Iwan merasa sudah terbiasa untuk menggoda si Mirna. Kau dengarkan Wan? Tanya Imron. Iya bang, jawab Iwan sembari berlalu dan langsung pergi setelah membayar makanannya. Saat di jalan, Iwan sangat merasa kesal. Beberapa kali dia melontarkan sumpah serapah kepada Imron. Dia merasa tidak terima untuk ditegur di tengah keramaian. Walaupun tidak nyaring, tapi beberapa orang tentu saja ada yang mendengarnya. Saat di warung, Mirna sempat memperhatikan suaminya dan Iwan berbicara walaupun dia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan. Tapi dia merasa suaminya ada menceritakan sesuatu karena bisa dilihat dari gelagat si Iwan yang seperti tidak enak dan Iwan pun seperti ingin bercepat-cepat pergi dari warung. Mas, kamu bicara apa sama Iwan tadi? Kenapa dia cepat sekali balik kerja? Tanya Mirna. Tidak bicara apa-apa kok, jawab Imron. Mas, jangan berkata kasar ya sama Iwan, karena Iwan itu pelanggan setia aku. Nanti kalau dia kabur gara-gara kamu lagi gimana? Jawab Mirna bicara serius. Iya. Ya udah, Mas mau pergi kerja lagi. Pamit Imron menghindari perdebatan karena sebentar lagi akan habis waktu istirahat jam makan siangnya. Singkat waktu, sore itu Imron pulang lebih awal karena kerjaannya cepat dia selesaikan. Dia ingin mengajak Mirna jalan-jalan sore yang sudah lama sekali tidak pernah mengerjakan rutinitas seperti itu. Saat hampir sampai rumah, Imron melihat istrinya sedang berbicara berdua dengan Iwan dan Imron memperhatikannya dari jauh. Wan, mau kemana sore gini kok rapi banget? Ucap Mirna memperhatikan Iwan yang memakai jaket hitam serta mengendarai sepeda motornya. Ada urusan penting dengan Bawa Romir, jawab Iwan sambil bergurau. Mau apa kesana Wan? Tanya Mirna yang penasaran. Nanti aku ceritakan masalah perjodohan, jelas Iwan yang kemudian berlalu. Mirna merasa juga ingin dijodohkan dengan Wisnu. Menurutnya dia sangat cocok kalau bersanding dengan laki-laki cinta satu malamnya tersebut. Baginya kalau dia secepatnya bercerai dengan Imron, ada banyak keuntungan yang datang padanya. Mirna berpikir sebelum dia mempunyai anak dengan Imron, maka semakin mudah peluang untuk cerai dengannya. Itu adalah salah satu alasannya nanti. Setelah bercerai dengan Imron nantinya, dia akan mendapatkan harta gaib. Lalu dia ingin dijodohkan dengan Wisnu. Pasti Mbak Waro bisa membantunya. Mirna senyum-senyum memikirkan rencananya ingin menikah dengan Wisnu. Dia tidak merasa sedang diperhatikan oleh Imron yang kini sudah sampai. Mirna, kenapa senyum-senyum begitu? Tanya Imron. Enggak kok mas, lagi seneng aja jualan hari ini laris manis, jawab Mirna mencoba mengelak. Ya udah kalau begitu, ayo siap-siap. Mas mau ngajak kamu jalan-jalan sore, ucap Imron sumringah. Dia berharap Mirna tidak menolak ajakannya. Jalan-jalan kemana mas? Kita ke mall, kamu kan sudah lama tidak belanja. Mas ada sedikit rezeki, cukuplah untuk kamu beli baju 1 lembar dan buat kita makan nanti di mall, jelas Imron karena melihat Mirna yang tampak keheranan. Kamu dapat bonus mas? Iya, alhamdulillah. Ayo kita siap-siap. Mereka berdua pun pergi menggunakan mobil. Kali ini Mirna tidak menolak ajakan dari Imron. Walaupun hanya shopping baju 1 lembar sama makan bakso di mall, lumayan membuat pikiran Mirna lebih tenang dan juga fresh setelah beberapa hari lalu galau memikirkan tentang Wisnu. Mereka berdua tampak sedikit lebih akrab, tapi saat ini hanya Imron yang panjang lebar menceritakan pekerjaannya di kantor, sedangkan Mirna terlihat biasa saja menanggapinya, walaupun Imron menceritakan hal-hal yang lucu sekalipun.
Mirna, kamu seneng gak Mas ajak jalan-jalan? Lumayan. Mas, aku kepikiran sama sepatu yang aku coba tadi deh. Kamu ada bawa uang lebih gak? Tanya Mirna. Waduh, Mas gak ada deh. Lain kali aja ya. Mirna hanya beropajang saja ketika mendengar jawaban dari suaminya. Sebenarnya sudah banyak Mirna memiliki sepatu dan pakaian baru yang baru saja dia beli sama Winnie beberapa hari yang lalu. Itu pun belum dipakainya semua karena kebanyakan beli barang yang tidak terlalu penting. Kemudian setelahnya mereka berdua pun kembali pulang. Mirna sedikit kecewa karena Imron tidak membelikan sepatu yang dia mau saat di mall tadi. Mirna seperti tidak ingin mau tahu bahwa Imron tidak memiliki uang berlebih. Dan malam hari sebelum tidur, Imron membuka lemari pakaian dan ingin mengambil uang untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Karena sudah masuk waktu untuk membayar, Imron terkejut dia hanya mendapati sisa uang pecahan 100 ribu 5 lembar. Imron pun menggeledah isi lemari, mencoba mencari-cari. Sepertinya tidak mungkin bisa seseorang yang masuk lalu mencurinya. Karena sebelum Mirna ke depan untuk menjaga warung, tidak pernah dia lupa untuk mengunci pintu rumahnya. Mirna, di mana uang untuk bayar mobil dan rumah? Tanya Imron serius. Di dalam lemari pakaian, Mas, jawab Mirna sambil meneguk air putih. Iya, Mas tahu, tapi hanya tersisa sedikit, Mir. Apakah kamu pakai? Iya, Mas, aku pakai untuk beli kebutuhan aku. Astaga, Mirna, ucap Imron sambil mengusap wajahnya. Ya mau gimana lagi, Mas? Salah Mas sendiri, kenapa tidak pernah ngajak aku belanja lagi, Mas? Elak si Mirna. Imron kembali memanas. Menurutnya Mirna sangat keterlaluan menghabiskan uang hanya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Mas minta kau kembali serahkan barang-barang itu kepada Winnie dan ambil kembali uangnya. Tita si Imron. Ya gimana bisa gitu, Mas? Nanti kamu juga gajian kan? Tenang aja. Imron mendengus kesal, mau marah pun tidak bisa karena dia tidak ingin lagi bertengkar dengan si Mirna. Dia takut kalau Mirna kembali pergi dari rumah. Imron sangat mencintai si Mirna, dia begitu takut kehilangan. Sedangkan Mirna saat ini sudah mengatur rencana untuk bercerai darinya. Malang sekali nasib Imron saat ini. Dia pun juga tidak tahu kalau Mirna sudah berselingkuh dengan laki-laki asing yang Mirna pun tidak tahu siapa laki-laki tersebut. Imron mencoba menahan diri untuk tidak marah ataupun berkata kasar. Dadanya turun naik menahan emosi yang memuncak dan ingin segera meluapkannya. Kau belanjakan barang apa saja sama Winnie, Mir? Tanya Imron pelan. Banyak, Mas. Aku juga lupa bilang kalau aku beli HP baru di toko besar. Jawab Mirna sembari memperlihatkan HP yang bermerek mahal tersebut. HP-nya kredit juga? Tanya Imron. Enggak, Mas. Kalau ini cash, kecuali beli barang-barang di tempat Winnie. Imron geleng-geleng kepala atas perilaku istrinya tersebut. Ditegur pun tidak bisa lagi karena itu sudah biasa bagi Mirna. Mirna tersenyum puas melihat Imron yang kini sedang kepusingan memikirkan banyaknya tagihan, sedangkan uang yang untuk dibayarkan sudah dihabiskan oleh Mirna. Mirna memang sengaja membuat Imron agar selalu marah-marah padanya. Dia pun sangat senang saat ini membuat suaminya kesal agar Imron tidak tahan lagi padanya, lalu menceraikan dirinya, agar dirinya bisa menikah dengan Wisnu. Rasain kamu, Mas, makanya cepat ceraikan aku, batin Mirna kala itu. Mirna meminta cerai dengan cara yang halus saja. Dia tahu kalau terang-terangan meminta cerai pasti Imron akan menolaknya mentah-mentah. Maka dari itu, dia akan selalu membuat suaminya bosan dan muak atas tingkah lakunya yang diulah-ulah. Mas, aku minta maaf ya, ucap Mirna basa-basi. Lain kali jangan ngambil uang yang sudah Mas sisihkan untuk bayar cicilan rumah ya, Mir. Kamu pasti tahu kan, kalau kita masih banyak cicilan, jawab Imron dengan tenang. Tapi ada sisa uangnya kan, Mas? Sini kasih ke aku aja, Mas, buat bayar arisan, ucap Mirna tidak merasa bersalah. Loh, uang hasil jualan kamu kan ada. Sebaiknya ini disimpan aja ya, jawab Imron penuh hati-hati. Dia takut Mirna kembali marah-marah karena saat ini Imron saat menghindari untuk bertengkar. Singkat waktu, di sore itu nampak seorang laki-laki berkulit hitam mengenakan jaket hitam dan datang bersepeda motor ke tempat Bawaro. Dia datang hanya seorang diri. Beberapa kali dia mengetuk pintu rumah Bawaro dan tidak lama terbukalah pintu itu dan segera dia langsung masuk ke dalam. Gimana, Mbah? Sesuai dengan rencanamu.
Ada suatu rahasia yang dia pinta kepada Mbak Waro. Baginya Mbak Waro adalah penolong untuk memudahkan dia bisa mendapatkan seseorang yang sejak lama sudah dia incar. Laki-laki yang memakai jaket hitam itu juga sangat mempercayai Mbak Waro. Semua urusan perjodohan ini dia serahkan semuanya kepada dukun yang dikenal bisa mengabulkan apapun, walaupun dengan syarat tertentu. Lelaki tersebut terus membicarakan seorang perempuan yang dia ingin dapatkan itu. Dia pun curhat ada banyak masalah kepada Mbak Waro, terutama curhat tentang bagaimana cara untuk memisahkan pasangan suami istri tersebut agar dia bisa memiliki perempuan itu. Secepatnya bikin mereka berdua bercerai, Mbah. Laki-laki yang sedang berbincang dengan Mbak Waro menggebu-gebu ingin secepatnya melihat perempuan idamannya itu berpisah dengan suaminya. Dia sudah sejak lama menyukainya dan hanya tergila-gila kepada perempuan itu. Sudah terang-terangan dia menggoda perempuan idamannya, tapi si perempuan hanya menanggapinya biasa saja. Bahkan pernah suatu hari dengan belak-belakan perempuan itu berkata kasar dengannya, seperti tidak level dengan laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan. Wajar saja pria itu tersinggung disebut hanya sebagai kuli dan dibanding-bandingkan dengan suaminya yang kerja kantoran. Sedangkan perempuan itu sering menjadikannya tempat curhat saja. Mungkin dia tidak akan menunggu lama lagi untuk mendapatkannya. Laki-laki itu pun sengaja memperkenalkannya dengan dukun santetnya itu agar dukun itu bisa membacakan sesuatu di hadapan perempuan itu secara langsung. Terus saya harus gimana lagi, Mbak? Mirna itu sampai sekarang tidak menyukai saya, keluhnya kala itu. Belum, kamu sabar dulu. Mirna hanya menjadikan saya teman curhatnya saja, Mbak. Yang saya dengar pun, dia saat ini sering bertengkar dengan suaminya. Jelas lelaki itu. Gimana ini, Mbak? Mbak Waro hanya diam saja sambil memberikan harapan kepada laki-laki itu. Kalau bisa, saya minta Mbak Waro kerjakan perjodohan kami sekali lagi. Pinta Iwan lagi. Tapi Mbak Waro hati-hati ya, jangan sampai menyukai Mirna juga. Sambung Iwan sembari memperhatikan Mbak Waro yang terlihat lebih pendek darinya. Mbak Waro hanya tertawa saja setelah mendengar penuturan laki-laki yang sedang dimabuk cinta oleh si Mirna, istri dari orang lain tersebut. Dalam benak pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu, dia merasa tidak enak hati, apalagi Mirna selalu tampil seksi dan glamor. Dia takut kalau dukun kepercayaannya juga ikut menyukai perempuan incarannya tersebut. Baiklah, kamu tenang saja. Setelah mendapatkan jawaban singkat itu, pria itu tampak sedikit tenang. Dia sudah sangat mempercayai Mbak Waro dan menyerahkan segala urusan perjodohannya ini kepada beliau dengan syarat yang besar harus dia kerjakan. Setelah sekian lama berbincang dan sudah malam hari, pria itu pun kemudian pamit pulang. Dia sangat pede setelah mendapatkan sesuatu yang nantinya dia akan taburkan di depan rumah serta warungnya si Mirna tersebut. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Mbak, ucap pria itu pergi menggunakan sepeda motornya yang butut. Singkat cerita, pagi itu Mirna disibukkan dengan pekerjaannya. Hari ini dia kembali membuka warung dan diam-diam meletakkan minyak penglaris itu di tempat rahasia yang Imran susah mencarinya. Wajah cantik Mirna kembali cerah dan terlihat bahagia karena mendapatkan minyak itu setelah kemarin dia dapatkan dari Mbak Waro. Bukan senang mendapatkan minyak penglaris saja, tapi dia hari ini sangat senang melebihi itu karena tadi malam suaminya mendapatkan panggilan dari bos di kantornya kalau Imran akan diajak hari ini untuk pergi. Walaupun tidak lama, hanya dalam waktu sehari semalam saja, tapi itu pun sangat membuat Mirna bahagia. Di dalam pikirannya saat ini adalah satu-satunya ingin mengunjungi kediaman Mbak Waro untuk menemui Wisnu, pemuda gagah dambaannya. Dia pun sesekali tersenyum karena tidak sabar untuk bertemu, atau mungkin akan lebih dari sekedar bertemu. Mirna pun sudah sangat merindukan belayan kasih sayang dari Wisnu dan tidak sabar akankah Wisnu memberikannya kenikmatan lagi. Setelah beberapa hari dia dibuat cinta satu malam yang sangat berkesan. Mirna, Mas mau berangkat kerja dulu ya. Maafin Mas malam ini tidak pulang, hanya semalam saja kok, ucap Imran sembari mencium pucuk kepala Mirna. Iya Mas, tidak apa-apa, jawab Mirna menampakkan wajah sangat patuh kepada suaminya. Padahal dari dalam lubuk hatinya, dia sangat senang kalau suaminya itu pergi. Pergi selamanya pun juga tidak masalah baginya. Kamu baik-baik di rumah ya, jaga warung. Ingat, jangan terlalu dekat dengan Iwan lagi, ucap Imran menatap si Mirna. Iya Mas, tenang aja, jawab Mirna meyakinkan. Mirna merasa suaminya itu sangat berlebihan. Dia sama Iwan itu hanya teman saja, sama sekali tidak ada punya perasaan lebih sedikit pun.
Bagi Mirna, Iwan tidak level dengannya. Dirinya yang cantik, sedangkan Iwan minus banyak hitam, cungkring, kerjaannya hanya sebagai kuli lagi. Kalah jauh dengan Wisnu yang melebihi dari itu. Kalau nantinya dia sudah bercerai dengan suaminya, maka dia akan mencari suami yang lebih kaya dari suami yang dulu. Kalaupun tidak kaya raya, minimal tampan seperti Wisnu. Saat Imron sudah menghilang dari pandangannya, dia langsung menuju warung untuk membantu karyawannya beres-beres menyiapkan makanan. "Mbak Mirna, sepertinya hari ini sangat senang sekali," ucap Rita, salah satu karyawannya. "Iya nih, tambah cantik lagi," timbal si Puput. "Aduh, kalian ini bisa aja deh," jawab Mirna senang yang berasa dipuji. Mirna hari ini terlihat sangat santai-santai saja. Dia berencana akan pergi ke rumah Mbak Waro nanti sore. Karena suaminya juga pergi, maka dia pun bisa leluasa kapanpun perginya. "Halo deh Mirna," sapa si Iwan. "Halo Wan, mau makan apa?" tanya si Mirna dengan singkat. "Apa aja kok, karena semua masakan di Mirna selalu enak," puji si Iwan. "Hah, bisa aja kamu ini Wan," saut Mirna sambil tertawa. "Temenin abang makan dong," pinta si Iwan. Mirna pun berpikir karena saat ini warungnya lumayan ramai, tapi dia merasa tidak enak kalau menolak permintaan si Iwan. "Ayolah deh Mirna," sambung si Iwan. "Ya sudah, ayo duduk," tita si Mirna. Mirna pun terlihat sangat asik berbincang dengan Iwan. Sesekali perempuan cantik berambut pirang itu tertawa nyaring sambil mencubit dengan Iwan. "Andai di Mirna punya kembaran, abang mau banget punya istri seperti di Mirna," goda si Iwan. "Halah, bisa aja kamu Wan." "Di Mirna, sore ini ada acara pertunjukan di taman. Apa di Mirna mau melihatnya?" tanya Iwan. "Tidak Wan, aku mau pergi ada urusan," jawab si Mirna. "Ya, padahal abang mau pergi sama di Mirna serta Rita dan Puput. Biar kita rame-rame. Ntar abang yang jajanin deh," ungkap Iwan sambil memperlihatkan uang yang cukup begitu banyak. "Wah, ternyata habis gajian ya," ucap si Mirna. "Iya, mau dong di Mirna ikut," ajak Iwan sambil memohon. "Kau perginya sama Rita dan Puput aja, pasti mereka mau. Aku ada kesibukan Wan, maaf ya." "Ya, kalau di Mirna tidak ikut, batal aja deh. Memangnya di Mirna mau pergi kemana?" "Mau pergi ke tempatnya Mbak Waro," jawab Mirna sembari senyum-senyum membayangkan wajah Wisnu. "Loh, mau ngapain lagi deh ke Mirna ke sana?" tanya Iwan sambil mengernyitkan dahinya. Di dalam hati Iwan, dia merasa saat ini ada rencana Mbak Waro untuk menggerakkan santet perjodohannya dengan Mirna. Kalau kemarin dia baru saja kembali minta tolong kepada dukun itu, Iwan tampak senyum-senyum karena sebentar lagi dia bisa memiliki si Mirna. "Kamu mau minta penglaris lagi adik?" "Tidak Wan, aku mau menemui seseorang," jawab si Mirna. "Siapa?" "Wisnu, aku mau menemui Wisnu nanti di tempat Mbak Waro," jawab Mirna sambil menampakkan wajah bahagia karena terlihat di pipinya memerah akibat malu. "Siapa Wisnu?" tanya Iwan penasaran karena setahunya yang tinggal di rumah Mbak Waro itu hanya beliau seorang. Tidak ada sanak keluarga karena dari cerita yang didengarnya, Mbak Waro itu adalah seorang pendatang dan tidak banyak yang tahu asal-usul beliau. "Nggak tahu juga sih. Entah itu keponakannya, aku lupa bertanya, dan aku pun baru saja kenal ketika datang ke rumah Mbak Waro beberapa hari yang lalu," jawab si Mirna. "Terus mau ngapain kamu bertemu dengan Wisnu itu? Memangnya ada perlu apa?" tanya Iwan sangat penasaran. "Tidak ada, hanya ingin bertemu aja. Orangnya ganteng banget loh Wan, mirip artis," jelas Mirna bercerita panjang lebar tentang seseorang yang bernama Wisnu tersebut. Iwan yang mendengarkannya merasa aneh saja. Dia tidak tahu kalau ada seorang yang ikut tinggal dengan Mbak Waro. Baru saja kemarin dia habis dari sana, tapi dia tidak menemukan siapapun. Padahal dia cukup lama berbincang-bincang dengan Mbak Waro. Iwan harus menjauhkan Mirna dari Wisnu itu. Gelisah dia bahwa ada seorang yang sepertinya sebagai penghalang selanjutnya untuk bisa bersatu dengan Mirna. Tapi dia harus menjauhkan Mirna dengan suaminya terlebih dahulu. Lalu dia akan menyalip laki-laki bernama Wisnu itu. "Siapa ya yang bernama Wisnu itu?" batin Iwan bertanya-tanya. "Dia akan bersaing denganku untuk mendapatkan Mirna," gumam Iwan disertai rasa kesal. Iwan pun langsung pamit untuk kembali bekerja sesudah membayar makanannya. Iwan bingung harus bagaimana, sudah banyak cara agar Mirna bisa mencintainya. Tapi kenapa bisa Mirna malah menyukai orang lain? Padahal sedikit lagi rumah tangga Imron dan Mirna pasti akan hancur.
Iwan terlihat sangat kesal. Dia pun sangat kesal kepada Mbak Waro. Dia merasa Mbak Waro beringkar janji padanya. Iwan meminta izin kepada bosnya untuk pulang lebih cepat sore ini. Dia sangat penasaran dan ingin mengikuti Mirna ke tempat Mbak Waro. Singkat waktu, sore itu Mirna bersiap. Dia memakai baju berwarna merah sangat pas dipadukan dengan tubuhnya yang putih mulus. Rambut pirangnya digerai dan aroma parfum menguar ke seluruh kamar. Tidak lupa dia mengoles wajahnya secantik mungkin dengan gincu berwarna merah glossy. Saat ini Mirna tidak sekalipun memikirkan suaminya yang tengah bekerja. Dia lupa akan hal itu. Tujuannya saat ini hanyalah si Wisnu. Dan kecantikannya ini dia berikan hanya untuk Wisnu. Mobil Mirna melaju kencang menuju pedesaan. Tidak kalah ada Iwan yang mengikutinya dari jauh menggunakan sepeda motornya. Iwan tahu kalau dia akan ketinggalan jauh di belakang, tapi itu adalah rencananya. Dia akan diam-diam menguping dan memergoki Mirna sesudah di rumah Mbak Waro. 1 jam lebih sudah di perjalanan, kini keduanya sudah memasuki pedesaan. Iwan melambatkan sepeda motornya dan membiarkan Mirna sampai lebih dulu. Dia pun menepi di pinggir jalan. Saat dia rasa sudah lumayan lama dan cuacanya pun sudah menjadi gelap, dia pun melajukan motornya kembali. Dari jauh Iwan mematikan mesin motornya dan menaruhnya di semak-semak pinggir jalan. Dia akan berjalan kaki untuk berjaga-jaga agar tidak ketahuan. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Dia berjalan dengan hati-hati menuju belakang rumah Mbak Waro dan mencari dindingnya yang berlubang agar bisa melihat ke dalam. Terlihat di dalam sana sangat minim pencahayaan. Dia melihat Mirna dan Mbak Waro sedang berbincang basa-basi. Lama Iwan menguping tapi tidak ada tanda-tanda akan kedatangan seseorang. Tapi tidak lama kemudian Mbak Waro pun bertanya kepada Mirna. "Apakah kamu mau ketemu Wisnu?" Iya mbah, jawab Mirna dengan malu-malu. "Silakan kamu masuk ke dalam kamar kemarin dan nanti dia akan menemuimu," jelas Mbak Waro. Mirna pun menurut saja dengan perkataan Mbak Waro. Iwan pun kembali mencari lubang kecil untuk melihat ke dalam kamar tersebut. Aneh sekali, pikir Iwan. Saat ini dia hanya melihat Mirna yang sedang duduk di atas dipan. Bahkan beberapa kali Mirna bercermin dan menyemprotkan parfumnya. Saat pintu kamar terbuka, Iwan melihat seorang laki-laki gagah dan tampan memasuki kamar itu. Iwan yang sebagai lelaki pun berdecak kagum bahwa saingannya saat ini lebih tampan dari Imron yang adalah suami Mirna saat ini. Iwan penasaran dan kembali melihat ruang depan. Dia ingin tahu apa yang dibuat oleh Mbak Waro saat kamarnya dipakai oleh Mirna dan Wisnu. Mata Iwan melihat ke seluruh ruangan itu, tapi dia tidak menemukan Mbak Waro. Aneh, pikir Iwan. Dengan sangat pelan Iwan kembali melangkahkan kaki ke ruang kamar, ingin kembali memergoki si Mirna. Tapi belum sempat dia melihat ke dalam, Iwan mendengar Mirna merintih kenikmatan. Iwan tahu saat ini kedua insan itu sedang memadu kasih. Astaga, ucap Iwan saat mengintip ke dalam kamar dan betapa terkejutnya ia sambil tidak percaya atas apa yang dilihatnya itu. Iwan menelan salivanya, sangat susah untuk dipercaya, tapi mata kepala Iwan sendiri melihatnya secara langsung. Mbak Waro, batin Iwan. Entah dibutakan apa Mirna sampai dia tidak merasa bahwa Mbak Waro lah yang saat ini menggagahinya. Iwan memperhatikan ke dalam, terdengar rintihan Mirna sambil memejamkan matanya. Maka dia tidak sadar bahwa sekarang ini bukan Wisnu sesungguhnya. Sedangkan Wisnu yang asli sama sekali tidak pernah ada. Iwan bergidik ngeri melihat permainan di dalam, tapi di dalam hati Iwan saat ini dia juga merasakan kekesalan luar biasa. Dukun santet itu malah berkhianat dan dia sangat merasa tertipu. Memang Iwan ingin merebut Mirna dari Imron dan berusaha membuat Mirna jatuh cinta dengan cara memberikan foto Mirna serta rambutnya untuk Mbak Waro agar bisa mempermainkan santetnya. Awalnya dia tidak menyangka bahwa dukun itu juga ikutan menyukai si Mirna dan mengambil keuntungan darinya. Saat ini yang dilihat Mirna memang berwujud Wisnu yang tampan dan gagah karena penglihatannya dibutakan oleh Mbak Waro. Sedangkan Iwan melihat awalnya memang berwujud Wisnu. Tapi saat sedang dalam permainan panas tersebut, tiba-tiba wujud itu kembali berubah dengan aslinya, yaitu laki-laki tua yang juga bungkuk, sangat mengerikan. Iwan bingung harus berbuat apa sekarang. Tidak mungkin dia menggerebek seorang diri. Dia tahu Mbak Waro bukanlah lawannya. Iwan hanya mematung berdiri di semak-semak belukar samping rumah Mbak Waro yang gelap gulita. Dada Iwan naik turun serta keringat dingin membasahi tubuhnya. Ada hawa panas menjalari tubuhnya saat melihat pergulatan di dalam.
Baru pertama ia melihat tubuh Mirna yang sama sekali tanpa balutan busana. Pantas saja Mirna tidak pernah menyukainya sedikitpun walaupun sudah berbagai cara Iwan lakukan dengan menuruti perintah Mbak Waro. Dan akhirnya yang Iwan takutkan malah kejadian bahwa Mirna sudah terperdaya sangat jauh. Wajah Iwan merah padam, perasaannya saat ini campur aduk. Dia bingung sekarang harus berbuat apa. Dia pun sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan salah satunya merasa sangat bersalah pada Imron. Malam pun semakin larut, permainan itu tidak kunjung selesai. Nampak Mbak Waro dan Mirna sangat menikmati malam yang indah itu. Iwan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengintip dari lubang kecil. Karena ingin mengetahui selanjutnya apa yang akan diperbuat dan dibicarakan Mirna dan Mbak Waro yang berwujud Wisnu tersebut. Sudah ya Wis, kamu sangat hebat, puji si Mirna. Iya dong, kamu mau sekali lagi? Kamu udah capek, jawab Mirna sembari memeluk tubuh kekar Wisnu. Mereka sama sekali tidak canggung, padahal ini baru pertemuan yang kedua kalinya. Terus kamu mau pulang sekarang? Tanya Wisnu. Tidak, aku ingin nginap di sini. Apa diperbolehkan oleh Mbak Waro? Tanya si Mirna. Wisnu tersenyum kecil sembari berkata, tentu saja diperbolehkan. Lagi-lagi Mirna tanpa sungkan memeluk tubuh si Wisnu. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ada seseorang yang mengintip dari balik dinding yang terbuat dari kayu tersebut. Malam itu Mirna sangat menikmati kebersamaannya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang kini berputar di kepalanya, tapi dia merasa lidahnya menjadi keluh dan susah untuk menanyakan hal tersebut. Wisnu, kamu tinggal di sini juga dengan Mbak Waro? Tanya Mirna memberanikan. Iya. Memangnya kamu sebenarnya siapanya Mbak Waro? Keponakan atau anaknya? Tanya Mirna. Sebenarnya dia merasa ragu kalau Wisnu ini adalah anak dari Mbak Waro karena sangat jauh berbeda dengan wajah Mbak Waro yang sangat menakutkan itu dan sama sekali tidak ada mirip-miripnya. Sudahlah sayang, kamu tidak perlu tahu. Yang penting malam ini kita nikmati saja. Memangnya kemana suami kamu? Tanya Wisnu mengalihkan pembicaraan. Suami kamu kan yang malam itu marah-marah datang ke sini menjemput kamu. Sambung Wisnu lagi. Apa perlakuan suami kamu memang begitu? Tanya Wisnu menatap wajah Mirna lekat. Iya, kalau marah memang suka begitu, suka membentak aku. Jawab Mirna sambil bergelayut manja lalu dibalas Wisnu dengan sebuah kecupan di kening. Kita keluar aja yuk, gak enak sama Mbak Waro. Kita ngobrol-ngobrol bertiga aja. Jangan sayang, beliau pasti sedang istirahat. Tolak si Wisnu. Dan malam itu pun dihabiskan oleh mereka yang sedang dimabuk asmara. Dan saat jam 3 dini hari, Mirna terbangun dari tidurnya. Dia merasakan ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Mirna tidak menyadari semua itu, bahwa tangan putih yang kekar sudah berubah wujud dengan wujud yang aslinya. Dia hanya diam saja tertidur dengan membelakangi si Wisnu. Mirna sangat menikmati malam itu. Dan malam itu pun dihabiskan di dalam pelukan Wisnu yang sebenarnya adalah Mbak Waro. Dan selang beberapa saat, Mirna beranjak kaget. Dia melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Mirna memperhatikan tempat tidur di sampingnya. Tidak ada Wisnu lagi di sana. Dia mendengus kesal dan segera memakai pakaiannya lalu dengan suara parau dia memanggil nama Wisnu. Mirna kaget, bukan Wisnu yang datang, tetapi Mbak Waro yang tiba-tiba membuka pintu kamar. Mirna terlihat tidak enak dengan tatapan Mbak Waro. Wisnunya sudah tidak ada, jawab Mbak Waro datar lalu kembali membalikkan tubuhnya ke arah luar. Mirna mengikuti langkah Mbak Waro dan meminta izin untuk ke kamar mandinya. Lalu setelah itu duduk bersama dengan Mbak Waro sembari menikmati minuman yang dibuatkan oleh dukun tersebut. Pulanglah, nanti suamimu datang lagi ke sini malah marah-marah. Tidak mbak, suami saya sedang bekerja dan sejak kemarin dia tidak pulang. Mbak Waro hanya diam dan sesekali mengelus cincin akik beliau yang terletak di jari telunjuknya. Habiskan minumannya. Iya mbak, jawab Mirna. Sebenarnya dia tidak menyukai minuman yang dibuatkan oleh Mbak Waro. Entah minuman apa itu, baru seteguk dia meminumnya dan ingin rasanya memuntahkan. Tapi itu nantinya akan membuat Mbak Waro merasa tersinggung. Mirna tidak pernah merasakan minuman ini sebelumnya. Rasanya sangat tidak enak, yaitu sangat pahit. Warnanya pun sangat hitam. Dia tahu ini bukan teh ataupun kopi, entah ini apa. Dia secepatnya meneguk minuman tersebut. Dan dia pun secepatnya meneguk minuman tersebut.
Mirna tahu saat ini dua karyawannya itu pasti kini sedang menunggunya, tapi Mirna tidak khawatir karena sudah dia beritahu jikalau sampai pukul 6 pagi dia tidak datang, maka warung tutup saja. Mirna masih tidak mengaktifkan ponselnya. Dia tahu juga percuma ponselnya diaktifkan, karena di daerah sini sama sekali tidak ada sinyal. Biarlah nanti dia akan memberikan alasan apapun kepada suaminya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Iwan memperhatikan warung yang sengaja tutup. Dia tahu kini Mirna masih berada di kediaman Bawaro. Iwan menahan kesal di dada. Dia sangat begitu marah karena telah ditikung oleh dukun kepercayaannya. Iwan sengaja meliburkan diri untuk bekerja hari ini karena dia akan pergi jauh untuk mendatangi dukun yang akan nantinya bertarung dengan Bawaro. Iwan masih terobsesi ingin memiliki Mirna seutuhnya. Mungkin mudah untuk memisahkan Mirna dengan Imron, tapi kini dia harus berusaha kembali untuk memisahkan dan menyadarkan Mirna yang sudah jatuh terperdaya dengan Bawaro yang berwujud si Wisnu. Sementara itu, Mirna masih asik berbincang dengan Bawaro dan sesekali menanyakan tentang Wisnu siapa sebenarnya. "Apa ada keputusan baru dalam masalah keluargamu?" tanya Bawaro. "Belum ada, Mbah. Padahal saya ingin sekali bercerai. Saya sudah sangat bosan." "Terserah kamu saja, karena masih ada banyak lelaki yang jauh lebih baik dari suamimu itu." Mirna tersenyum kecil sambil membayangkan wajah Wisnu yang nantinya akan dia pilih menjadi pendamping hidupnya yang akan datang dan akan memberikan keturunan yang sangat rupawan. "Mbah, Wisnu di mana, Mbah?" "Dia sudah pergi." "Dia pergi kerja?" Bawaro mengangguk pelan. Dia tahu kini Mirna sangat gamang dengan perasaannya dan sangat penasaran dengan Wisnu. Maka itu adalah modal untuk Bawaro secepatnya memisahkan Mirna dengan suaminya tersebut. "Kerja di mana, Mbah? Kerja apa?" tanya Mirna beruntun. Dia sangat ingin sekali mengetahui tentang si Wisnu. "Nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya," jawab Bawaro beranjak dari hadapan Mirna. "Mbah, kalau boleh, saya minta tolong agar bisa secepatnya berpisah dengan suami saya," pinta Mirna mengikuti langkah Bawaro. "Pasti, itu pasti," jawab Bawaro. "Lalu gimana caranya, Mbah, kalau bisa secepatnya?" ungkap Mirna yang duduk kembali. "Ini," jawab Bawaro sembari memberikan sebuah serbuk di dalam botol berwarna bening. Lantas Bawaro menjelaskan bagaimana caranya membuat ramuan itu. "Iya, Mbah. Pasti nantinya akan saya lakukan," jawab Mirna tersenyum sambil berterima kasih kepada Bawaro. Lantas Mirna pun berpamitan pulang, tapi sekali lagi dia terlihat celingak-celinguk memperhatikan rumah Bawaro. Kalau saja ada Wisnu yang ingin bertemu kembali sebelum dia pergi. "Mbah, nanti kalau Wisnu sudah datang, saya titip salam ya." "Iya, akan saya sampaikan." Mirna pun keluar dari rumah Bawaro dan ingin memasuki mobilnya yang terparkir di halaman. Mirna merasa ada yang aneh dengan tatapan Bawaro barusan. Dia merasa tidak asing dengan bola matanya itu. "Mbah, tempat kerja Wisnu jauh ya dari sini?" tanya Mirna ketika ingin memastikan bahwa Wisnu memang bekerja. "Iya." "Memangnya kamu mau ke sana?" sambung Bawaro. "Tidak, Mbah, cuma nanya doang. Ngomong-ngomong, bola mata sampean sangat sama dengan Wisnu, Mbah," selidik si Mirna. Bawaro hanya diam lalu kembali mempersilahkan Mirna untuk pulang. Bawaro tidak enak kalau perempuan itu terus bertanya-tanya tentang Wisnu yang padahal dia sendiri. "Satu lagi, Mbah mau tanya, apa benar Wisnu itu anak Bawaro?" tanya Mirna menikam tatapan Bawaro. "Apa kamu yakin ingin tahu? Nanti datanglah ke sini saat malam hari, saya akan ceritakan," tutur Bawaro sembari masuk ke dalam rumah lantas menutup pintunya kembali. Mirna pun menyetujui apa yang diperintahkan oleh Bawaro. Dia pun pulang dengan rasa teramat bahagia. Dan singkatnya sesampainya di rumah dia langsung mandi dan beristirahat. Mirna menyesali karena dia ingin meminta nomor telepon si Wisnu tetapi dia lupa. Tidak mungkin Wisnu tidak memiliki ponsel yang di zaman sekarang ini. Apa-apa serba HP. Dan sore itu dia menunggu suaminya untuk pulang. Dari kejauhan laki-laki yang bernama Imron tersebut sudah nampak kelihatan dari jauh mengendarai sepeda motornya. Pria berhati lembut serta ramah itu tidak hentinya tersenyum melihat Mirna menyambutnya penuh kehangatan dan senyuman. Ada yang berbeda saat ini.
Imron memperhatikan Mirna datang membawakan minuman berupa teh hangat. Imron sangat begitu senang dan tidak lepas tersenyum karena Mirna tidak pernah sebelumnya begini menyambut kedatangannya. "Halo mas, aku kangen," ucap Mirna bergelayut manja di lengan Imron setelah menyerahkan secangkir teh hangat. Imron senang mendengar penuturan Mirna. Sudah lama dia tidak pernah mendengar Mirna semanis ini. "Sama deh, mas juga kangen," jawab Imron menyentuh pucuk kepala Mirna. "Apa ada maunya nih? Kok tumben tiba-tiba bikinin mas teh hangat?" Tebak Imron tersenyum menatap si Mirna. "Tidak mas, aku tidak ingin meminta sesuatu kok." Jauh dari tebakan Imron, Mirna seakan jijik menatap suaminya tersebut. Dia hanya berpura-pura saja menjalankan perannya karena dia menuruti semua perintah dari Mbak Waro. "Ayo bilang aja, kamu mau apa? Mas ada rezeki lebih nih dari bos karena ikut keluar kota." "Tidak ada mas, barang-barang aku juga masih banyak yang belum dipakai. Simpan aja di dompetmu aja ya," jawab Mirna menampakkan wajah semanis mungkin. "Kalau gitu, bagaimana kalau kita makan berdua di luar? Kamu mau kan?" tawar si Imron. "Oke lah kalau Mas Imron ingin membahagiakan aku," jawab Mirna mengiyakan. Imron berkali-kali mengucap kening Mirna penuh dengan kasih sayang. Dia merasa istrinya sekarang sudah berubah. Imron sangat senang dengan sikap Mirna yang tiba-tiba sumringah di hadapannya. Walaupun beberapa waktu terakhir ini mereka sering bertengkar dan selalu ada kata-kata cerai. "Mari mas, habiskan dulu teh buatan aku." "Oh iya, mas lupa. Saking bahagianya mas dan senang melihat wajahmu yang manis ini," rayu Imron yang dianggap Mirna membosankan dan hanya omong kosong belaka. Imron meneguk teh buatan Mirna tersebut tanpa meninggalkan setetes pun. Kebetulan saat ini Imron juga sangat merasa haus. Dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang dimasukkan oleh istrinya di dalam minumannya tersebut. "Siang tadi buka warung gak?" tanya Imron. "Tidak mas, 2 karyawan aku izin meliburkan diri." Imron pun hanya beropajang sambil menikmati makan malam berdua di sebuah restoran yang lumayan mahal karena hanya ingin membahagiakan Mirna seorang. Walaupun bonus dari bosnya tersebut habis hanya untuk duduk di tempat makan yang hanya menyediakan menu steak, Imron sengaja memilih restoran ini karena tidak ingin membuat Mirna kecewa. "Mas kenapa?" tanya Mirna memperhatikan Imron yang tengah memegangi pelipisnya. "Tidak apa-apa Kodi, hanya sedikit pusing," jawab Imron tersenyum ke arah istrinya. Mirna tahu saat ini suaminya sedang bereaksi akibat meminum teh buatannya yang sudah dia bubui dengan serbuk pemberian dari Mbak Waro. Singkatnya setelah selesai mereka berdua pun pulang ke rumah. Di dalam mobil Imron banyak bergurau yang hanya ditanggapi Mirna dengan kata-kata iya ataupun beroh ria saja. "Kamu mau tahu nggak kenapa mas tadi tiba-tiba pusing?" "Tidak tahu mas," jawab si Mirna. "Mungkin gara-gara mas tadi makan daging steak," jelas Imron sambil terkekeh, yang mana itu tidak lucu bagi si Mirna.